Oke, kita mulakan surah Rum, Ar-Rum, mulai ayat 55. Surah Ar-Rum mulai ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma, dan pada hari, taqumu, ia terjadi, as-saatu, oleh hari kiamat, yuksimu, ia bersumpah, al-mujrimun, oleh orang-orang yang berdosa, ma, tiada, labisu, telah tinggal mereka, ghaira, selain, sa'atin, sesaat, kadzalika, seperti itulah, kanu, adalah mereka, yufakun, mereka dipalingkan. Ayat 56. Waqala, dan telah berkata ia, allazina, oleh orang-orang yang, utu, telah diberikan mereka, al-ilma, akan ilmu, wal iman, dan iman. Laqad, demi sesungguhnya, labistum, telah tinggal kamu, fi kitabillah, dalam kitab Allah, ila, sehingga, yaumil ba'si, hari kebangkitan. Fahadha, maka ini, yaumul ba'si, hari kebangkitan. Walakinnakum, dan akan tetapi kamu, kuntum, adalah kamu, la ta'lamuna, tidak kamu mengetahui, la ta'lamuna, tidak kamu mengetahui. Baik, saya mak semula. Ayat 55 ya. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari ia berlaku atau ia terjadi, al-qiyamah, ya hari kiamat, tuksimu, ia bersumpah, al-mujrimun, oleh orang-orang yang berdosa. Yang berdosa ni ialah orang-orang kafir, ditafsirkan. Orang-orang yang berdosa di sini yang ditafsirkan ialah orang-orang yang kafir. Dia bersumpah, ma labisu ghairas sa'ah, tiada telah tinggal mereka, ya, selain sesaat. Jadi dia bersumpah
tiada mereka tinggal iman tinggal dalam kubur, ya, selain sesaat sahaja. Kadzalika, seperti itulah, kanu yufakun, adalah mereka dipalingkan. Mereka dipalingkan dari kebenaran. Kebangkitan itu, ya, adalah satu kebenaran. Tapi, ya, mereka tidak mau menerima atau tidak yakin dengan hari kebangkitan itu. Bahkan setengahnya menafikan terus adanya hari kebangkitan. Macam itulah kebenaran hari kiamat itu mereka nafikan. Wa qala allazina utul ilma, dan telah berkata ia oleh orang-orang yang telah diberikan mereka akan ilmu wal iman dan iman. Ini sebaliknya, ya. Orang yang diberikan ilmu dan iman, yang ditafsirkan ialah para malaikat, dan selain, ya, mereka, ya, selain mereka siapa? Sudah tentulah para rasul, orang yang beriman, ya. Laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'si, demi sungguhnya telah tinggal kamu dalam kitab Allah sehingga hari kebangkitan. Itu yang mereka engkari, ya. Sebenarnya kamu tinggal, ya, dalam kubur ini mengikut kitab Allah sehingga hari dibangkitkan. Walakinnakum kuntum la ta'lamun, dan akan tapi kamu tidak kamu mengetahui berlakunya, ya. Sebab itulah, ya, orang-orang yang sudah mati daripada zaman Nabi Adam, mereka ini hanya menunggu hari kebangkitan, ya. Masing-masing mati, ya, dan mati itu dianggap sebagai sudah berkubur, walaupun, ya, tidak berkubur di muka bumi, ya. Tetapi dikatakan bila mati saja mereka sudah masuk di alam kubur, ya. Sebab kita membahasakan bila kubur saja yang ada tanda, ya, hakikatnya kubur yang ada tanda pun, ya, kalau berlaku satu, ya, kejadian alam, mungkin kubur ini akan terhapus, ya, dan, ya, menjadi tempat lapangan yang tidak diketahui oleh orang yang kemudian bahawa yang dia tinggal juga bawahnya adalah asalnya kuburan, ya. Jadi, ya, jadi bila kita sebut, ya, perkataan kubur, itulah yang kita pandang, hanya pandangan kita kubur yang ada nisan, itu dikatakan kubur. Jadi hakikatnya dalam agama ini, ya, orang yang sudah mati adalah orang yang sudah terkubur. Tak kira di mana letaknya jasad, ya, dan di antaranya pun yang sudah hancur jadi tanah dan tidak diketahui lagi, ya. Tapi, ya, roh tadi tetap, ya, berada di satu tempat dikatakan sebagai alam kubur namanya, atau alam barzah. Jadi roh-roh inilah yang tersimpan, ya, tidur, ya, sehinggalah hari kebangkitan, ya. Bila hari kebangkitan, itu dikatakan roh tadi akan bercantum kepada jasad semula, ya, jasad yang baru. Jasad yang lama dah hancur, jasad yang baru. Ini yang akan, ya, berlaku. Tapi, ya, tidak dipercayai oleh orang kafir, ya. Mereka anggap bahawa dalam kubur tu sekejap je, ya, tak ada apa-apa dah, ya. Lebih kurang dalam 1 saat je, lepas tu tak ada apa-apa, tinggal kejap je,
lepas tu dah tak ada lagi dah. Macam tu. Ya, hakikatnya kematian itu sampai menunggu hari kebangkitan. Jadi orang yang hampir dengan hari kiamat meninggal, ya mereka lebih hampir dengan hari kiamat. Lebih hampir dengan hari kebangkitan, sebab dia orang yang paling kemudian. Ya. Walaupun demikian, orang yang lama dulu zaman Nabi Adam sampailah hari kiamat, jaraknya kan jauh. Tapi dirasakan oleh mereka 1 hari atau setengah hari. Rasanya sekejap saja mereka tidur lalu dibangkitkan. Ya. Itu hakikatnya. Ya. Baik, sambung lagi ya. Kita sambung ayat selanjutnya. Fayauma izin, maka pada hari itu la yanfa'u, tidak ia bermanfaat, allazina, oleh orang-orang yang zalamu, telah zalim mereka, ma'ziratuhum, alasan uzur mereka, alasan uzur mereka, walahum, dan tiada mereka, yusta'tabun, mereka disuruh minta keredaan. Mereka disuruh minta keredaan. Mereka disuruh minta keredaan. Baik ya. Fayauma izin, maka pada hari itu, hari kiamat nanti, la yanfa'u, tidak ia bermanfaat, allazina zalamu, oleh orang-orang yang zalim, ma'ziratuhum, ya alasan uzur mereka, ya apa-apa alasan yang mereka ajukan, ya Allah, kenapalah engkau tak turunkan Rasul kepada kami, ya, kenapa engkau tak nak bagi tahu ya adanya hari kiamat ni. Segala alasan-alasan itu tidak akan diterima, ya. Walahum justa'tabun, ya, dan tidak mereka diminta, ya, mereka disuruh minta keredaan. Apa yang maksud minta keredaan? Yaitu ya apa-apa yang dikatakan kembali apa yang diredai Allah, ya. Engkau ya Allah, ya, tolonglah aku, ya, lepaskanlah aku, ya, kenapa engkau tidak turunkan Rasul kepadaku. Jadi alasan-alasan minta kesempatan untuk bertaubat, untuk ya dibebaskan daripada azab, ya, semua itu tidak akan bermanfaat lagi, ya. Itu kena nak tahu pada hari itu, ya. Sebab itu, ya, mana-mana umat yang telah didatangi oleh Rasul dan telah sampai seruan Rasul, tidak ada alasan di sisi Allah, kecuali umat yang tidak ada, ya, didatangi Rasul dan tidak ada siapa yang mengkhabarkan tentang hari kiamat. Orang itu dianggap sebagai zaman fitratun, zaman fitrah. Zaman fitrah ni zaman kekosongan. Masa itu tidak dianggap berdosa oleh Allah Ta'ala, ya, umat ini. Sebab Rasul tak ada dan tak ada siapa yang bagi tahu. Walaupun dia melakukan syirik pun dia tak tahu benda itu syirik, ya. Itu dikatakan zaman fitratun, ya. Baik, sama lagi ya. Ayat selanjutnya. Walakot,
dan demi sesungguhnya dorobna telah kami contohkan linnas bagi manusia pada hazal Quran, Al-Quran ini, min kulli daripada tiap-tiap mathalin perumpamaan, walain dan demi jika jitahum telah datang engkau kepada mereka, biayatin dengan satu tanda, bracket ayat, layakulanna nescaya ia mesti berkata, allazina oleh orang-orang yang kafaru telah kafir mereka, in antum tiada kamu, illa melainkan, mubtalun orang-orang yang membuat kebatilan. Biar simak semula ya. Walaqad darabna linnasi fi hadzal Qur'an. Dan demi sungguhnya telah kami contohkan bagi manusia dalam Al-Quran ini, min kulli mathal, daripada tiap-tiap perumpamaan. Banyak perumpamaan-perumpamaan yang tersebut dalam Al-Quran ini. Patutnya ia menjadi mauizah, pengajaran, tapi tidak. Peringatan-peringatan itu ataupun perumpamaan-perumpamaan itu hanya didengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Walain ji'tahum biayatin, dan demi jika telah datang engkau kepada mereka dengan satu ayat. Ayat di sini maknanya tanda, contohnya seperti tongkat, dan tangan, macam mana Nabi Musa datangkan tongkat jadi ular, tangan bercahaya. Jika engkau datangkan kepada mereka dengan satu tanda yang demikian, layakulannal ladzina kafaru, nescaya ia mesti berkata oleh orang-orang yang telah kafir mereka, in antum illa mubtilun, tiada kamu melainkan orang-orang yang membuat kebatilan. Jadi dituduhlah Nabi SAW hanya mereka-reka sesuatu yang palsu. Kalau ditunjukkan tanda macam tu pun mungkin dikatakan sebagai sihir. Sedangkan Quran yang dibacakan oleh Nabi pun dituduh syair. Muhammad saja reka-reka, dihurai-huraikan. Dia belajar dengan pendeta Nasoro, dapat sikit, Nabi pun panjang-panjangkan, hurai-huraikan. Macam tu tuduhan mereka. Apalagi kalau hal-hal yang berbentuk seperti benda, tongkat jadi ular contohnya, mereka akan batalkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi itu, dan dikatakan sihir dan sebagainya. Baik, ayat selanjutnya ayat 59, kadzalika, seperti itulah, yatba'u, ia tutup,
Allahu oleh Allah, ala atas, qulub hati-hati, allazina orang-orang yang la ya'lamun tidak mereka mengetahui. Ayat 60. Fasbir, maka bersabarlah oleh engkau. Inna, sesungguhnya, wa'dallahi, janji Allah, hakun adalah benar. Wala yastahifanna, wala, watu dan, latu jangan sekali-kali, yastahifanna, ia membimbangi akan engkau. Ia membimbangi akan engkau. Dalam bracket, makna lain boleh fahamkan gelisah. Ya, gelisah. Kalau membimbangi, menggelisahkan, macam tu. Jadi mak gelisah. Ya, kalau membimbangi akan engkau, bracket boleh tak gelisah. Allazina, orang-orang yang la yuqinun, tidak mereka yakin. Tidak mereka yakin. Biasa semula ayat 59. Kazalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Seperti itulah ia tutup oleh Allah atas hati-hati orang-orang yang tidak mereka mengetahui. Begitulah. Ya, kalau hati yang tidak nak faham dan tidak mau faham, ya, maka Allah akan cop, ya, hati-hati mereka, sehingga, ya, apa yang dibawakan atau cahaya yang dibawakan oleh Nabi tak nampak cahaya itu, melainkan dia nampak gelap. Ya. Walaupun cahaya itu terang, ya, tapi dipandang juga masih gelap. Ya. Apa sebab begitu? Ya, sebab dia pakai cermin mata hitam. Ya, walaupun siang, nampaknya gelap je. Sebab dia pakai cermin mata hitam. Macam itulah kalau hati dah tertutup. Ya. Walaupun cahaya ditunjukkan, dia kata, kenapa malam gelap? Macam tu. Ya. Fasbir, maka bersabarlah oleh engkau. Engkau ni balik kepada Nabi lah. Allah ingatkan kepada Nabi, ya, supaya bersabar. Ya, inna wa'dallah, sesungguhnya janji Allah. Janji Allah kepada Nabi dan kepada, ya, umatnya ialah pertolongan Allah. Itu adalah hak, benar. Ya. Janji Allah itu adalah benar. Ya, iaitu Allah nak menolong. Itu adalah benar. La yastahifannakal ladzina la yu'minun. Dan jangan sekali-kali ia membimbangi akan engkau oleh orang-orang yang tidak mereka yakin. Ya. Wahai Muhammad, ya, janganlah sampai menggelisahkan engkau kepada mereka yang tidak mau percaya kebenaran ayat-ayat Allah. Mereka tak percaya dengan hari kebangkitan ini. Ya. Jadi janganlah itu menyebabkan engkau gelisah, engkau bimbang. Ya. Bersabarlah. Ya, sungguhnya janji Allah itu pasti, ya, akan memihak kepadamu dan memihak kepada orang-orang yang beriman. Itu adalah hak janji Allah. Ya. Baik, maka dengan ayat 60 ini tamatlah surah yang kita baca, surah Rum ini. Ya. Maka kita boleh, ya, buat pembukaan untuk surah Luqman pula. Ya. Surah Luqman.
Baik. Luqman ini adalah nama, ya, bukan ia seorang nabi, ya, ataupun dia seorang rasul. Ya. Luqman adalah, ya, seorang hamba Allah yang tergolong sebagai orang-orang yang soleh, dengan nasihat-nasihatnya yang penuh bererti, penuh bermakna. Allah Ta'ala telah menjadikan Luqman ini sebagai salah satu termasuk dalam Al-Qasas ataupun cerita-cerita dalam Al-Quran, ya, untuk dijadikan sebagai, ya, pengajaran bagi orang-orang yang membaca. Walaupun Nabi sendiri tidak jumpa Luqman ini, ya, tapi Allah telah menceritakan, ya, seorang yang soleh yang namanya Luqman Al-Hakim, ya, dengan nasihat-nasihat yang cukup berguna. Ya. Kadang orang mengatakan dia Nabi, ya, mengikut tafsir, ya, dia bukan Nabi dan dia bukan Rasul, ya, tapi dia tergolong sebagai, ya, manusia yang soleh. Surah Luqman ini adalah surah yang ke-31 dan ayatnya ada 34. Ya. Dalam surah ini ada cerita mengenai tentang, ya, nasihat-nasihat daripadanya, ya, akan datang kita temui. Baik, dimulakan dengan Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim, Allah lebih mengetahui maksudnya. Allah lebih mengetahui maksudnya. Tilka itu, ayatu ayat-ayat, Alkitab kitab, Al-Hakim yang penuh bijaksana. Yang penuh bijaksana. Hudan sebagai petunjuk, warahmah dan rahmat, lil muhsinin bagi orang-orang yang berbuat baik. Allazina, yaitu orang-orang yang yuqimuna, mereka mendirikan, as-shalah akan solat, wa yu'tuna dan mereka mendatangkan, az-zakah akan zakat, wahum walhal mereka, bil akhirah dengan akhirat, hum mereka, yuqinun mereka yakin. Ulaika orang-orang itu, ala hudan atas petunjuk, mir rabbihim daripada Tuhan mereka, wa ulaika dan orang-orang itu, hum merekalah, al-muflihun
orang-orang yang beroleh kejayaan. Baik, saya mak semula. Suratul Luqman. Dia tak ada alif lam ya. Sebab Luqman ni dah ya, ma'rifah. Jadi tak boleh letak al-Luqman. Ya. Sebab Luqman tu dah ma'rifah dah khusus. Ya, kalau umum ya bolehlah ya di letak alif lam. Kalau umum ya maknanya tanpa alif lam. Tapi di sini tak ada alif lam. Jadi kerana dia nama sudah khusus, jadi tak perlu kepada alif lam ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allah lebih mengetahui maksudnya. Tilka ayatul kitabil hakim. Itu adalah ayat-ayat Alkitab. Mana alif lam mim ini? Termasuk ayat-ayat kitab yang tidak boleh kita tinggalkan. Kalau nama saja surah Luqman, ada mula alif lam mim. Tak boleh kita tinggalkan alif lam mim terus tilka saja. Tak boleh. Sebab itu adalah ayat-ayat kitab. Nah, jadi artinya alif lam mim ini termasuk ayat-ayat kitab. Al-Hakim yang penuh bijaksana. Ya. Artinya mengandungi ya, hikmah-hikmah di dalamnya, dalam kitab Al-Quran ini. Ya. Jadi Allah yang lebih mengetahui maksudnya. Itu adalah yang paling tepat kita serahkan makna itu kepada Allah. Begitu jugalah Ibnu Abbas pun ia menyerahkan makna itu kepada Allah. Allah yang lebih mengetahui maksudnya. Ya, alif lam mim. Baik. Tilka, perkataan tilka ya. Perkataan tilka ni ialah ya muannas. Kalau muzakkar, zalika. Kalau zalikal kitab, barulah boleh al-kitab tu zalikal kitab. Gunakan zalika. Tapi kerana yang ditunjuk itu ayat. Ayat tu muannas. Jadi gunakan tilka, ya. Menunjukkan kepada muannas ayat. Ya. Kalau muzakkar al-kitab tu bolehlah zalikal kitab. Macam tu, ya. Dan satu perkara lagi nak perlu diketahui, isim isyarat ini isim isyarat ya. Isim isyarat ini boleh berubah makna kalau isyarat itu sudah di depan kita. Contohnya sekarang ya, ayat ini atau Quran ini sudah ada depan kita. Jadi kalau diterjemahkan, ini adalah ayat-ayat kitab yang penuh ya bijaksana. Jadi ini contohnya tilka tu sudah bertukar jadi ini ya. Dalam terjemahan kalau ditukar makna ini, kenapa itu tukar ini? Itu kena faham ya. Isim isyarat itu boleh bertukar menurut ya petunjuk itu. Kalau petunjuk itu dekat ya, maka sudah boleh dikatakan ini. Kalau jauh itu ya. Okey. Ya, kita letakkan asal makna iaitu itu ya. Tapi kalau kita ya tengok terjemah-terjemah lain ditulis ini, jangan salahkan. Itu kaedah yang dibolehkan ya. Contohnya kita tengok terjemah, kenapa tilka di ya makna itu, sedangkan haza atau hazihi patut ini ya. Tapi guna tilka. Jadi kita kena fahamlah ya. Kedudukannya ya, itu jadi ini ikut isyarat ya, yang ditunjuk. Kemudian ya, kitab ini mengandungi ya, hikmah atau kebijaksanaan, dan diterangkan juga ya, menjadi hudan, yaitu petunjuk ya. Quran ini adalah menjadi hidayah atau petunjuk buat orang yang mau beriman kepadanya, dan juga warahmah, dan menjadi rahmat lil muhsinin, bagi orang-orang yang berbuat baik. Bukankah kita nak mencari saudara kita, kita mencari makanan-makanan kalau kita keluar negara,
kita mesti nak mencari makanan yang dibuat oleh saudara-saudara kita, ya, Muslim, ya. Kadang tak kiralah kita tak kenal apa ya amalan mereka, tapi mereka ya bergelar sebagai orang Muslim. Jadi itulah ya yang kita nampak ya rahmat di situ. Ya, sebab ya dia pun berkitabkan kitabullah, yaitu Al-Quran. Jadi ya kita pun ya hanya nak mengharapkan itu. Tidak ada ya, makanan yang halal ya kecuali kita mencari makanan yang didatangkan oleh saudara-saudara kita daripada kalangan ya orang-orang yang bertuhankan Allah, yaitu orang Muslim. Ya. Jadi ini satu rahmat lil muhsinin, ya, bagi orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi ya, adalah ya saudara kita walaupun kita di benua lain. Ya. Dengan dasar ya, mereka berkitabkan kitabullah. Alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang mereka mendirikan akan solat. Wa yu'tuna zakah, dan mereka mendatangkan akan zakat. Selain solat, ya mereka juga datangkan zakat. Mereka juga bersedekah. Ya. Jadi, ya dua perkara ini sangat beriring. Kalau seorang yang mendirikan solat, dia tidak boleh bakhil. Ya, artinya sifat bakhil itu bukan ya dari mereka yang mendirikan solat. Orang yang mendirikan solat dia tidak bersifat bakhil. Sebab itu ayat yang begini banyak sekali kita jumpa dalam Quran. Mendirikan solat, mendatangkan zakat. Ya, cukup beriring. Wahum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka dengan akhirat mereka yakin. Akhirat tak boleh nak iman-iman saja, tapi akhirat kena yakin. Ya. Yakin mana dengan sepenuh keyakinan ilmu kita. Kita kena percaya ya adanya hari akhirat itu dengan sebenar-benar keyakinan ilmu kita yang didatangkan oleh Allah dan didatangkan oleh Rasul kepada kita mengenai tentang hari kiamat tadi. Ya, maka ya kita wajib yakin dengan ilmu yang sampai kepada kita itu. Ya, tak boleh nak kita ya separuh-separuh ataupun kita hanya percaya saja pun tak boleh. Kena benar-benar yakin. Ya. Ulaika, orang-orang itu ala hudam mir rabbihim, atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang itu merekalah orang-orang yang beroleh kejayaan. Ya. Di sinilah penghujungnya, yaitu ya, baru orang ini mendapat hidayah atau petunjuk daripada Allah. Sebab dia mendirikan solat, mendatangkan zakat dan yakin adanya hari akhirat. Barulah ya, petunjuk Allah boleh masuk ke dalam diri mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang itu merekalah orang-orang yang beroleh kejayaan. Ya. Kalau Al-Quran itu sudah dijadikan sebagai panduan hidupnya, menjadi petunjuk buat dirinya, Rasul itu sebagai panduannya, ya maka ya sudah tentulah perjalanan itu perjalanan yang berjaya ya, di dunia dan di akhirat. Ya. Baik, ya. Sekadar itu untuk pembukaan surah Luqman. InsyaAllah kita akan sambung semula nanti. Dan kita sambung dengan pelajaran kedua, yaitu pelajaran sorof. Ya. Boleh kita buka pelajaran sorof, dan latihan-latihan yang diberi itu kita buat semakan. Ya. Bilangan berapa hari itu kita berhenti? Ya, 9. Baik.
Pelajaran 9 yaitu tasrifun nakis yaitu bab yang berkaitan dengan huruf mu'tal di akhir di akhir. Jadi kedudukan fi'il mu'tal di akhir, kita nak tahu perkataan contohnya ialah tala. Tala itu ialah yang saya bagi makna membaca dan masdarnya tilawah. Jadi bagaimana kita nak kenal alif tu benar-benar alif ataupun dia bukan alif. Jadi kita nak kenal pada mudhari'nya. Bila mudhari'nya bunyinya yatslu, maka artinya alif tu adalah waw. Jadi kalau kita bariskan waw tu yatsluwu contohnya. Fa'ala yatsluwu. Jadi talawa yatsluwu. Jadi alif tala tu asalnya ialah waw. Sama dengan tamrin yang dibuat. Contohnya roja. Roja, rojim alif, roja. Mudhari'nya yarju. Jadi artinya yarju, alif bertukar jadi waw. Nak kenal alif pada madi ni alif benar ataupun tidak, tengok pada mudhari'nya. Bila mudhari'nya bertukar waw, artinya asal alif roja ni ialah waw. Rojawa. Macam tu. Rojawa. Sebab itu, bila kita mencari makna dalam kamus, dalam kamus ni, kita mencari perkataan roja, rojim alif. Tengok rojim alif tak jumpa. Perkataan nak cari perkataan harap. Tak jumpa contohnya. Roja tak jumpa. Cuba tukar jadi ya. Rojim ya. Cari, ada tak? Oh, tak jumpa juga. Tukar lagi. Satu. Rojim waw. Sebab kita tak kenal mudhari' dia. Kalau kita kenal mudhari' senang. Roja yarju. Oh, wow. Roja, rojim waw. Macam tu. Tapi kalau tak kenal, kaedahnya senang ya. Huruf mu'tal ada 3. Kita cari rojim alif tak jumpa dalam kamus. Okey, tukar alif jadi ya, rojim ya. Oh, tak jumpa juga. Tukar waw pula, rojim waw. Kemudian jumpa pula rojim waw, bracket rojim alif. Dalam bracket rojim alif. Baru jumpa. Macam tu kaedahnya. Kalau kita tak tahu mudhari'nya waw ke, alif ke, ya ke, kita tak tahu, tengok mudhari'nya Okey, sekarang kita terus buat tamrin. Roja mudhari'nya apa? Yarju. Roja yarju. Masdarnya? Rojaan. Amar. Urju. Nahi? La tarju. Isim fa'il. Rojin. Isim maf'ul. Marjuwun. Makan. Marjan. Zaman. Marjan. Alat. Mirjan. Madi majhul. Rujia. Mudhari' majhul. Yurja. Okey, nombor 2. Perkataan dana makna dekat. Dekat. Dana, mudhari'nya yadnu. Masdar dia dunuwan. Amar udnu. Nahi la tadnu. Isim fa'il danin. Isim maf'ul madnuwun. Makan madnan. Zaman madnan. Alat midnan. Madi majhul dunia. Mudhari' majhul yudna. Mana yang dah buat latihan tu buat semakan dan buat pembetulan.
Nombor 3, perkataan tinggi, ala. Selalu kita jumpa perkataan ala, ya, tinggi, ya. Kadang ala ni tulis ain lim alif, tapi kadang ala ditulis ain lam alif maksurah, ya. Bunyi ala tinggi, ya. Baik. Uluan, masdar dia uluan, ya. Biasa uluan ni ya ketinggian, tapi kadang kalau dimaksudkan kepada seseorang, perangai seseorang, uluan ni maknanya sombong, meninggi diri, ya. Itu uluan, ya, macam Fir'aun uluan, ya. Dia sombong, meninggi diri, ya. Dengan bahasa uluan, ya. Baik, ala mudhari'nya ya'lu, mudhari' ya'lu, masdar dia uluan, amar, u'lu, nahi, la ta'lu, isim fa'il, alin, isim maf'ul, ma'luun, makan, ma'lan, zaman, ma'lan, alat, mi'lan, madi, majhul, mulia, mudhari' majhul, yu'la. Ya, okey. Nombor 4 dengan makna selamat, naja. Ya, naja itu telah aku selamat, contohnya, ya. Dalam Quran biasa diletak 4 huruf anja, anjainahu, telah kami selamatkan akannya, 4 huruf anja, ya. Ini madinya 3 huruf naja. Mudhari'nya yanju, masdar najatan, amar unju, nahi la tanju, isim fa'il, najin, isim maf'ul, manjuun, makan, manjan, zaman, manjan, alat, minjan, madi majhul, nujia, mudhari' majhul, yunja. Okey, nombor 5 dengan ya, perkataan maha dengan makna memadamkan. Ya, macam dalam surah Ra'ad, yamhullahu may yasha. Ya, ia hapuskan oleh Allah apa yang ia kendaki. Ya, jadi memadamkan atau menghapuskan. Ya, Allah boleh menghapuskan takdir yang dia sudah buat, ya, dan dia juga boleh tetapkan. Itu makna ya kuasa Allah Taala, ya. Nombor 5, maha mudhari'nya yamhu, masdarnya mahwan, amar, umhu, nahi, la tamhu, isim fa'il, mahin, isim maf'ul, manhuwun, makan, mahwan, zaman, zaman, alat, mimhan, ya, mimhan, mamhan, mamhan, mimhan. Madi majhul, muhiyah, mudhari' majhul, yumha. Nombor 6, ya, yang selalu kita sebutkan perkataan doa. Doa berasal daripada da'a. Itu saya kata, kalau cari dalam kamus dal ain alif, tak jumpa. Jadi kita kena tahu mudhari'nya yada'u. Yada'u tu waw. Jadi alif tu asalnya waw. Jadi carilah dalam kamus dal ain waw. Barulah jumpa perkataan da'a. Jadi di bracket sebelah dia biasanya diletak macam tu. Dal ain waw, ya, da'a, ditulis bracket dal ain alif, ya, da'a, ya. Makna doa yang kita sebut da'a, panggilan, seruan, ya. Baik, da'a mudhari'nya yad'u. Sebab itu yad'u ejaannya ada waw. Ya dal ain waw, yad'u. Jadi alif pada madi da'a itu adalah waw, da'awa, ya.
Da'a yad'u masdarnya ya ke? Patutlah senyap. Ya. Okey. Tulis ya, tulis. Buat tambahan. Ya, da'a dal ain alif. Da'a dal ain alif. Masdar dia du'aan dal ain alif hamzah. Dal ain alif hamzah. Bunyinya du'aan. Ada tanwin ya. Pada hamzah. Ataupun satu masdarnya lagi dakwatan dal ain waw ta. Dal ain waw ta marbutah. Ta simpul ya. Dal ain waw ta marbutah bunyikan dakwatan. Okey, cuba buat. Da'a mudhari'nya yad'u. Masdarnya du'aan atau dakwatan. Amarnya ud'u, ya. Ejaan ud'u macam mana? Alif dal ain saja, waw tak ada ya. Itu maknanya fi'il amar. Fi'il amar ni hilang dia punya huruf mu'tal dia. Ud'u. Nahi la tad'u. Isim fa'il da'in. Isim maf'ul mad'uun, makan. Mada'an, zaman. Mada'an, alat. Mida'an, madi majhul. Du'iya, mudhari' majhul. Yud'a, ya. Yud'a. Okey, satu makna yang saya nak, ya, perkataan selamat. Ya, kalau madi apa? Telah selamat ia. Kalau mudhari' ia selamat. Ya, kalau masdar keselamatan. Ya, kalau ya amar selamatkanlah oleh engkau. Nahi jangan engkau selamatkan. Isim fa'il yang selamat. Isim maf'ul yang diselamatkan. Makan tempat selamat. Zaman masa selamat. Tak ada didi ya, masa selamat. Ya, kemudian alat selamat. Madi majhul telah diselamatkan ia. Mudhari' majhul ia diselamatkan. Begitulah. Yang lain kalau harap, ya, maknanya kalau masdarnya harapan, ya. Kalau tinggi ketinggian, ya. Kalau panggil panggilan, ya. Begitulah selainnya kalau masdar, ya. Jadi kalau ikut wazan terjemahan demikian. Jadi bilangan ataupun tamrin 9 ini kira dah mumtaz, lulus, ya. Kita akan sambung kepada tamrin yang ke-10, iaitu tamrin ke-10 ini bab dia ialah bab misal. Bab misal ni ialah huruf mu'talnya di awal, ya. Saya akan bagi perkataan wada'a dengan makna meninggalkan, macam kita sebut haji wida, haji selamat tinggal, ya. Itu wada'a. Jadi perkataan ya wada'a mudhari'nya yada'u, ya. Artinya ya ingatkan bahawa huruf mu'tal dia bukan di tengah tapi di awal. Itu huruf tasrif misal. Begitu juga dengan latihan-latihan yang akan dibagi, contohnya perkataan wahaba. Wahaba daripada perkataan wahaba, wahaba. Ya. Bila jadi fi'il amar, ya wahaba tu dah tinggal huruf sahih saja, ha dengan ba jadi hab. Ya.
Jadi ya ikutilah apa yang saya telah berikan contoh tu, insyaallah ya boleh buat ya tasrif bab misal ini. Jadi untuk hari ini ya sekarang itu dulu.